hidupkan jiwa abadi, Islam iman ihsan pedoman insani, sucikan diri menghadap ilahi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama menjawab pertanyaan soal istighosah. Jadi istighosah yang akan diselenggarakan oleh Nahdlatul Aulia ini bertepatan tanggal 24 September 2023 di Gelora Bung Karno. Ini sebenarnya kita hanya pelaksana tugas saja dari guru kita yang sudah dikasih hidayah oleh Allah pada tahun 1995. Syekh Syarojudin Ilyas itu mendapatkan hidayah untuk menyelenggarakan apa yang disebut dengan doa bersama. Sebenarnya petunjuk ini harus disampaikannya kepada Presiden, karena Presidenlah yang nanti menyelenggarakan doa bersama yang diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Agar apa? Agar kita sama-sama mengakui kita ini punya kesalahan di hadapan Allah, kemudian beristighfar dan meminta agar kita diselamatkan bangsa Indonesia ini. Nah, tetapi karena pesan ini sudah disampaikan kepada beberapa presiden tapi belum terlaksana, maka kita akan menyelenggarakan sendiri. Kalau dalam tradisi Islam, doa bersama ini namanya istighosah. Nah, istighosah yang kita maksudkan adalah untuk mendoakan bangsa ini agar selamat, tetap dalam persatuan di tengah kebinekaan dan tetap dalam menunggalnya pemimpin dan rakyat. Jadi istilah guru kami itu adalah satu untuk semua, dari satu bangsa Indonesia untuk semua masyarakat, dan dari semua yaitu seluruh warga bangsa Indonesia menuju satu yaitu keselamatan bangsa. Nah, ini secara hidayah sebenarnya beliau guru kami itu mendapat satu ayat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihah summa ihtada. Jadi sesungguhnya Allah betul-betul Maha Pengampun. Kepada siapa? Kepada liman taba, orang-orang yang mau bertaubat, mengakui kesalahan kepada Allah. Wa amana, kemudian mempraktekkan keberimanannya kepada Allah, kemudian wa amila sholihah, dan berbuat baik, baru kemudian summah tada akan mendapatkan petunjuk secara kolektif sebagai bangsa, akan mendapatkan hidayah berupa apa yang disebut dengan kesejahteraan bersama atau cita-cita para pendiri republik sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu tujuan satu-satunya istighosah itu. Nah, tentu saja harapan di luar itu adalah sekaligus juga kita menyampaikan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwa ada satu organisasi namanya Nahdlatul Aulia yang secara hukum sudah disahkan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM, organisasi yang bergerak di bidang tauhid dan thariqah. Ya, kalau bahasa guyonannya ya kita ini hanya ya salah satu fakultas dari Universitas Besar Nahdlatul Ulama gitu. Kita salah satu jurusan dari Universitas Besar namanya Muhammadiyah. Jadi kita ini generasi baru yang ikut serta ingin menciptakan satu masyarakat yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua warga bangsa Indonesia harus yakin dan mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, dan tidak boleh ada orang yang tidak bertuhan di bangsa ini. Nah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, kepada Tuhan untuk meminta keselamatan bangsa ini. Dan tentu saja kami minta doa restu pada para ulama, para mursyid, para khalifah, para tokoh-tokoh agama di Indonesia,
agar acara ini terselenggara dengan lancar dan memberikan manfaat buat kita semua. Sebagian kita sudah sowan ke para tokoh-tokoh agama, ke Muhammadiyah sudah, ke Nahdlatul Ulama sudah, ke Maulana Habib Lutfi, ke Abuya Dimyati dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk meminta doa restu dan dukungan, karena sebagai generasi baru ini tentu saja kita tidak mungkin melepaskan dari generasi sebelumnya, karena al-fadlu lil mubtadi, keutamaan tetaplah kepada para pendahulu. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun terkadang penerusnya itu lebih baik, tapi tetap saja kita harus hormat sami'na wa ta'na kepada para senior dan para ulama-ulama yang lebih dulu berjuang untuk republik ini. Nah, itulah salah satu tujuan istighosah kita, sehingga menjelang pemilu mudah-mudahan Allah kasih suasana yang nyaman, tentram buat bangsa ini, sehingga pemilu berjalan dengan baik, terpilih pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kami sebenarnya tidak ada tidak bergerak sama sekali di bidang politik praktis ya. Kita semata-mata hanya bidang thariqah dan isinya adalah tauhid gitu. Sebagai semboyan, sebagaimana Bung Karno pernah menyatakan dalam salah satu pidato bahwa bangsa yang tidak bertauhid, maka bangsa itu hanya menunggu keruntuhannya. Dan bangsa yang berjaya adalah bangsa yang mau memegang nilai-nilai tauhid. Jadi kita hanya meneruskan saja dari para pendahulu kita gitu. Dan istighosah ini juga bagian dari bukti kita ikut serta di dalam proses perbaikan bangsa dan negara, karena tanpa kita semua saya kira bangsa ini tidak hanya dibebankan kepada para pemimpin, tapi juga kepada masyarakat, seluruh masyarakat, tidak terlepas agama apapun, warna kulit, kemudian suku bangsa, semua harus menuju satu, yaitu masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang sejahtera, damai, adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala.